Pemirsa, musisi Virgon menjalani tes kesehatan usai ditangkap bersama teman perempuannya atas kasus narkoba. Hasilnya Virgon positif mengkonsumsi narkoba. Menggunakan jaket hitam, masker, dan penutup kepala, Virgon menjalani pemeriksaan kesehatan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Mendapat pengawalan ketat, Virgon berjalan dan tidak menyampaikan sepatah kata pun. Sementara itu, teman perempuan Virgon berinisial PA juga ikut menjalani tes kesehatan. Kanit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKP Hendy menyampaikan hasil tes urin Virgon dan temannya positif mengandung narkoba. Namun untuk saat ini, kondisi kesehatan dan mental Virgon dinyatakan baik dan tidak dalam tekanan. Positif mengandung narkotika beserta dengan satu rekannya, tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat dan masih untuk urinnya positif narkotika. Untuk kesehatan tadi apa aja Bang rangkaian tes kesehatan itu? Kalau kesehatan pasti kesehatan secara menyeluruh, dari denyut nadinya, tensinya, paling nggak dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik. Dah, cukup ya teman-teman ya. Kita aja ya. Depresi kayak gitu atau stres kayak gitu yang ditemukan? Nggak ada kan teman-teman juga udah lihat tadi. Oke, cukup ya teman-teman. Nanti ditanya lagi pada saat pelaksanaan. Sementara itu, pemirsa, keluarga Virgon yang juga hadir di Mapolres Metro Jakarta Barat mengaku terkejut saat mengetahui Virgon ditangkap karena terlibat kasus narkoba. Kehadiran keluarga Virgon ke Satres Narkoba Polres Jakarta Barat untuk memberikan dukungan moral kepada Virgon. Kakak Virgon pun berharap ke depan hubungan Virgon dan keluarga semakin membaik. Terima kasih untuk kehadirannya. Aku di sini mewakili dari pihak Virgon. Aku kakak dari Virgon. Ini juga Mami. Terima kasih untuk waktunya. Kalian udah jauh-jauh capek-capek datang ke sini. Aku mau nyampein aja. Virgon dalam keadaan baik. Virgon dalam keadaan sehat. Tadi juga udah istirahat cukup. Cuma memang ini proses yang harus dilaluin. Prosesnya juga masih mungkin makan waktu sampai besok. Jadi untuk itu masih kita tunggu gitu. Aku berharap yang terbaik untuk adik aku. Mungkin ini jalannya Tuhan untuk bisa nanti dipersatukan lagi antara keluarga. Memang kami ada bergesekan kemarin sama Mami. Mudah-mudahan dari permasalahan ini ada hikmahnya dan hubungan kita Mami dan Virgon baik lagi. Kita ke informasi haji, pemirsa. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan kuota haji Indonesia untuk tahun 2025 akan meningkat menjadi 221.000 jemaah. Menak menegaskan kuota tambahan haji masih dalam proses negosiasi. Kuota Haji Indonesia 2024 merupakan kuota terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji, di mana jumlah kuota reguler sebanyak 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pun menegaskan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi juga telah memberikan kuota haji tahun 2025 mendatang, di mana kuota haji Indonesia mendapatkan jatah sebesar 221.000 jemaah. Dan pihak Kerajaan Saudi Arabia secara resmi sudah memberikan kuota untuk haji Indonesia, jamaah Indonesia tahun depan 221.000. Kemarin saya juga tanyakan kok hanya segini gitu. Dan biasanya kita selalu diberikan tambahan kuota. Dan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia mengatakan nanti on proses lah. Yang penting ini dulu persiapan dilakukan dulu untuk 221.000, nanti kalau ada tambahan dibicarakan belakangan gitu. Proses persiapan haji tahun depan juga mulai dipersiapkan dengan cepat oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Termasuk proses kesiapan seluruh administrasi juga mulai diminta untuk dipersiapkan. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, Nasor, Ainus melaporkan. Gelombang pertama kepulangan jemaah haji Indonesia akan mulai dilakukan hari ini waktu Arab Saudi. 6 kloter akan diberangkatkan dari Bandara Madinah dan 11 kloter akan diberangkatkan dari Jeddah, Arab Saudi. Jemaah diminta tidak membawa barang melebihi berat yang ditentukan demi kelancaran proses kepulangan.
Saat ini saya sedang berada di kantor Urusan Haji Indonesia daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Dapat saya laporkan bahwasanya setelah melewati prosesi puncak ibadah haji secara bertahap, jemaah haji Indonesia dijadwalkan untuk pulang ke tanah air. Adapun rencananya kepulangan jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 22 Juni, di mana 49 kloter akan dipulangkan secara bertahap dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah, dan yang lainnya akan dipulangkan dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Pada 22 Juni ini tercatat ada 6 kloter yang akan dipulangkan dari Bandara Madinah, sementara 11 kloter lainnya akan dipulangkan dari Bandara Jeddah. Adapun bagi jamaah haji yang kopernya pecah atau rusak parah, tidak usah khawatir karena Kementerian Agama dan juga maskapai penerbangan akan mengganti koper yang rusak parah tersebut dengan koper yang baru secara gratis. Dan sebelum kepulangan jemaah haji ke tanah air, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi jemaah haji. Di antaranya adalah terkait barang bawaan, di mana jemaah haji dilarang membawa air zam-zam dalam bentuk kemasan apapun. Adapun nantinya jemaah haji tidak perlu khawatir terkait air zam-zam karena akan mendapatkan 5 liter air zam-zam begitu tiba di debarkasi. Hal ini untuk mempercepat kelancaran jemaah haji dalam rangka kepulangan ke tanah air. Dari Madinah, Arab Saudi, Sunur Fadli, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Anda masih di seputar News Pagi bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, mobil Rubicon milik Mario Dandi, pelaku penganiayaan terhadap David Ozora yang disita kejaksaan sebagai barang bukti, akhirnya laku dilelang senilai 725 juta rupiah. Mobil Rubicon ini sebelumnya telah 2 kali dilelang, namun tak ada peminat hingga akhirnya laku saat lelang ketiga. Setelah dilakukan beberapa kali lelang dan gagal, mobil milik Mario Dandi, penganiaya David Ozora, akhirnya terjual 725 juta rupiah. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera memberikan kunci dan berkas pengecekan fisik kepada pemenang lelang. Di pasaran, harga mobil Mario Dandi senilai 1,7 miliar rupiah. Rencananya mobil akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Sebelumnya tahu, jadi mungkin memang harapan kita mobil ini memang bisa kita manfaatkan ya, dan juga tidak dapat merubahlah paradigma sebelumnya. Memang ini hasil barang bukti dari kejahatan yang lama, dan mungkin kedepannya kita bisa manfaatkan dan juga dapat berguna lah bagi masyarakat sekitar. Seluruh hasil lelang mobil diserahkan kepada David Ozora yang saat ini sedang beribadah haji. Pada kasus penganiayaan, Mario Dandi telah divonis 12 tahun penjara dan denda 25 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Lama ditinggal penghuninya sejak September 2023, aset rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Marunda, Jakarta Utara raib dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Barang-barang seperti besi, pintu hingga kabel digondol para pencuri. Dan berikut laporan Salam Rahmat bersama Sutrisno. Ya pemirsa, selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa aset Rusunawa Marunda yang terletak di Cilincing, Jakarta Utara ini sudah berkali-kali dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kalau dari pantauan kami di lapangan, kondisinya saat ini memang sudah sangat memprihatinkan lantaran ini memang sudah tidak berpenghuni lagi sejak September 2023 lalu. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak BRIN ini menyebut bahwasanya Rusunawa Marunda ini sudah tidak layak huni lagi lantaran ada beberapa bagian pada bangunan gedung ini yang sudah mulai ambruk. Di tengah kondisi tersebut ini nyatanya banyak pihak yang mengambil kesempatan dengan melakukan penjarahan atau pencurian aset-aset negara yang ada di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara ini. Seperti diantaranya plafon, pintu, jendela, lalu juga kloset maupun juga besi. Ini turut dilakukan penjarahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan diduga aksi pencurian ini terjadi ketika warga Rusunawa Blok C ini direlokasi ke rusun-rusun terdekat, yakni Rusun Padat Karya dan juga Rusun Nagrak. Relokasi ini dilakukan lantaran memang kondisi dari Rusunawa Marunda ini sudah tidak layak huni lagi. Para
pencuri ini diduga masuk dari sejumlah jalan tikus serta akses yang memang tidak dijaga. Meskipun dari pihak keamanan pun ini sudah memberikan pagar penghalang begitu, namun dari para penjara atau juga pencuri ini berhasil menjebol dari keamanan yang memang sudah disiagakan di kawasan sekitaran Marunda, Jakarta Utara ini. Dari Jakarta, Salam Rahmat Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Kota Jakarta berulang tahun ke-497. Beragam perayaan pun digelar, salah satunya adalah Pekan Raya Jakarta atau PRJ yang telah menjadi tradisi hajatan dari tahun ke tahun. Lantas bagaimanakah suasana di malam puncak HUT Jakarta? Berikut laporan Giselia Nurrohma bersama Surya Lisantoro. Ya pemirsa, masih dalam perayaan suasana ulang tahun Jakarta yang ke-497 pada hari Sabtu 22 Juni 2024. Saat ini situasi di Jakarta Fair Kemayoran terpantau sangat ramai dan juga dipadati oleh masyarakat dari berbagai daerah. Pemirsa, seperti diketahui bahwa Jakarta Fair Kemayoran merupakan pameran multi produk terbesar, terlengkap dan juga terlama di kawasan Asia Tenggara. Sehingga pada tahun ini JFK menggandeng 2.550 peserta pameran dan 1.550 stand dari berbagai sektor seperti kuliner, teknologi, wahana permainan, kosmetik, elektronik, dan masih banyak lainnya yang bisa ditemui dari 12 Juni hingga 14 Juli 2024 mendatang. Dalam merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta ini ada berbagai hiburan menarik lainnya yang bisa ditonton oleh masyarakat. Salah satunya yakni seperti pertunjukan kembang api yang bertajuk Malam Muda-Mudi Kembang Api yang tidak boleh dilewatkan pengunjung jika ingin mengabadikan momen satu kali dalam setahun ini. Kemudian ada juga pertunjukan barongsai gratis yang bisa dinikmati setiap pukul 7:30 hingga 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya yang paling dinantikan adalah konser musik seperti yang ada di belakang saya ini, yang mana ada penampilan dari 3 band indie ternama, diantaranya The Adams, The Sigit, dan juga The Upstairs. Sebagai informasi, event ini buka setiap hari pada hari Senin hingga hari Jumat, mulai pukul 3:30 sore hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan di hari Sabtu dan juga Minggu buka lebih awal, yakni pada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran, sebaiknya membeli tiket terlebih dahulu secara online melalui website jakartafair.co.id agar tidak mengalami antrian panjang saat di loket masuk. Dari Jakarta, Giselia Nurrohma, Surya Lisantoro, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Puncak perayaan HUT ke-497 Jakarta berlangsung meriah di Kemayoran, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan pun datang menghadiri puncak perayaan di PRJ. Anies berharap warga Jakarta ke depan bisa lebih makmur dan bahagia. Walaupun sudah tidak begini, harapannya Jakarta terus menjadi pusat perekonomian yang menggerakkan, pusat perekonomian yang mempertemukan masyarakat seluruh Indonesia, karena di Jakarta lah simpul pertemuan dari barat, timur, utara, selatan, semua simpul pertemuan di sini. Jadi harapannya kotanya lebih maju, mengembalikan yang dipotong. Jadi kita ingin agar ya Jakarta warganya merasakan. Pemirsa, sebagai pusat ibu kota, Jakarta menjadi tumpuan dan harapan masyarakat luas. Terlebih, peringatan HUT Kota Jakarta menandakan peralihan status ibu kota negara menuju arah pembangunan baru menjadi kota global. Dan berikut harapan warga Jakarta di hari jadi ke-497 Kota Jakarta. Tahun untuk Jakarta, semoga terhindar dari macet lagi, terus tentunya sejahtera teruslah, semakin maju. Harapan ke depannya lebih baik, terus lebih gimana ya, pokoknya lancar lah dalam segala hal pun, terus lebih tepatnya semoga makin maju untuk kota Jakarta. Selamat ulang tahun buat Jakarta, semoga tambah baik kotanya, terus makin berkembang lagi. Iya, semoga
nggak macet juga, ngurangin polusi, terus makin baik kotanya. Semoga Jakarta lebih baik kembali, lebih maju, lebih sukses kembali. Pokoknya turunnya. Lebih berjaya, pokoknya lebih banyak perubahan ya untuk Jakarta semuanya ya. Mudah-mudahan kayak bansos-bansos semuanya Jakarta lebih menyeluruh. Langkah Bobi Nasution maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara tidak lepas dari dukungan mertuanya Presiden Joko Widodo. Dukungan dari Partai Golkar dan PAN yang memiliki 20% kursi di DPRD Sumatera Utara merupakan syarat yang cukup untuk mendaftar ke KPU. Dua partai politik telah menyatakan dukungannya kepada Bobi Nasution yang akan maju di Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Berkat dukungan Golkar dan PAN, menantu Joko Widodo tersebut bisa langsung mendaftar menjadi calon gubernur. Golkar yang memiliki 22 kursi dan PAN yang memiliki 6 kursi sudah memenuhi syarat pencalonan gubernur, yakni 20% lebih dari kursi yang ada di DPRD Sumatera Utara. Namun mulusnya langkah Bobi Nasution juga tak lepas dari dukungan Presiden Joko Widodo. Pak, satu lagi Pak. Pak Jokowi ada andil nggak Pak sehingga parpol mulus dukung Bapak Pak? Ada, perannya adalah mendoakan anak-anak. Sebelum menerima surat dukungan dari Partai Golkar, Bobi Nasution juga telah mendapat surat tugas dari Partai Amanat Nasional. Surat tugas diberikan saat Bobi mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur. 5 tahun memimpin Kota Medan, kita melihat ada satu potensi besar di dalam diri beliau untuk membangun Sumatera Utara. Selain Bobi Nasution, Edi Rahmayadi, mantan gubernur Sumatera Utara, juga meramaikan bakal calon gubernur. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. PDI Perjuangan kembali menegaskan membuka ruang untuk mengusung Anies Baswedan di pemilihan gubernur Jakarta. Sebagai peraih kursi nomor 2 terbanyak di Jakarta, kader PDIP juga bisa menjadi pendamping Anies. Usai menyatakan niat maju kembali sebagai bakal calon gubernur Jakarta, dukungan kepada Anies Baswedan terus mengalir. Usai berziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, PDIP bahkan membuka pintu untuk mengusung Anies Baswedan. Selama ini PDIP juga tidak selalu mengusung calon kepala daerah dari kadernya sendiri. Meski demikian, PDIP masih melihat situasi karena bursa bakal calon gubernur Jakarta masih dinamis. Nanti Jakarta masih sangat dinamis, yang penting konsolidasi partai terus-menerus dilakukan. Kalau untuk Pak Sebagai peraih kursi nomor 2 terbanyak hasil pemilu legislatif 2024 di Jakarta, kader terbaik PDIP bisa menjadi pendamping Anies. Sosok pendamping Anies juga harus memiliki lumbung suara dan harus berpengalaman di birokrasi. Nah, dari berbagai pertimbangan tersebut, saya kira memang yang paling ideal Pak Anies ini mengambil calon wakil dari PDIP, karena PDIP dengan Pak Anies sama-sama merepresentasikan kekuatan politik yang hari ini berlawanan atau berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. KPU menjadwalkan pendaftaran bakal calon gubernur pada bulan Agustus mendatang. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Partai Perindo kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan peningkatan ekonomi pedagang kecil. Komitmen tersebut dibuktikan dengan bantuan 9 gerobak untuk 9 pedagang kecil. Sembilan pedagang kecil mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo. Bantuan gerobak ini menjadi komitmen Partai Perindo dalam mendukung peningkatan usaha pelaku UMKM dan pedagang kecil. Gerobak diserahkan langsung kepada para pedagang di kantor DPP Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kami punya komitmen bahwa ekonomi kerakyatan itu ada di DNA Partai Perindo. Jadi baik itu di tahun politik ataupun bukan, komitmen kami terus bisa mendukung para pelaku usaha, UMKM, termasuk teman-teman rekan-rekan di sini yang membutuhkan modal usaha, yaitu gerobak. Bantuan gerobak menjadi tambahan semangat bagi para pedagang untuk mengembangkan usahanya. Sudah luar biasa Perindo ini kan berbuat kepada masyarakat. Dan insya Allah amanah ini kita akan pelihara dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan insya Allah dengan gerobak yang cukup bagus, yang cukup bersih, insya Allah ini juga akan menambah daya tarik bagi pembeli-pembeli kami atau pelanggan kami.
Program Gerobak menjadi bentuk perjuangan Partai Perindo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Dari Jakarta, Nata Arman, Damar, iNews melaporkan. Anda masih di seputar iNews Pagi bersama saya Camar Haenda. Pemeriksa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar sindikat uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Polisi juga menangkap 4 orang tersangka yang berperan sebagai koordinator hingga pencari tempat untuk mencetak uang palsu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar sindikat uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Polisi pun menemukan alat pencetak uang palsu yang digunakan para pelaku di sebuah villa di kawasan Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Di mana villa ini dijadikan tempat untuk mencetak puluhan miliar uang palsu. Pengungkapan berawal saat tim Opsnal Subdit Ranmor di Treskrim Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap satu orang tersangka berinisial M serta menyita puluhan miliar rupiah uang palsu pecahan 100.000 rupiah. Diketahui M berperan sebagai koordinator pencetak uang palsu tersebut. Polisi juga menyita beberapa barang bukti diantaranya mesin pemotong uang, alat print atau mesin cetak, plat warna, kertas plan, alat ultraviolet, dan mesin hitung uang. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan pesanan uang palsu senilai 22 miliar rupiah dari pelaku berinisial P yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang. Pelaku berinisial P ini menjanjikan akan membayar uang palsu senilai 22 miliar tersebut seharga 5,5 miliar rupiah dan akan dibayarkan pasca libur Idul Adha 2024. Selain memburu pelaku berinisial P, polisi juga memburu 2 pelaku lainnya berinisial A dan I yang berperan sebagai pembeli alat cetak uang palsu serta operator mesin cetak uang palsu. Para tersangka memproduksi pecahan uang 100.000 sebanyak 220.000 lembar atau apabila dikonversi itu senilai 22 miliar. Karena mendapatkan pesanan dari orang Jakarta yang bernama. Sementara pihak TNI Angkatan Darat membenarkan satu kendaraan roda 4 berplat dinas TNI yang terparkir di tempat mencetak uang palsu merupakan plat dinas milik Kodam Jaya. Plat dinas TNI tersebut diketahui milik seorang pensiunan anggota TNI di mana masa aktif plat nomor dinas tersebut berakhir pada tahun 2021 lalu. Beliau berada di wilayah Jawa Barat dan mobil tersebut berada di TKP dipinjam oleh keluarganya. Salah satu tersangka diparkirkan di garasi di samping tempat TKP. Kini seluruh tersangka telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Memasuki liburan sekolah, kawasan Tebet Eco Park bisa menjadi rekomendasi wisata menarik bagi anak-anak. Selain gratis, banyak fasilitas menarik, salah satunya adalah area bermain Children Playground untuk anak-anak. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi bersama Laksana. Pemirsa, memasuki liburan sekolah biasanya dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat untuk menghabiskan waktu liburannya dengan mengunjungi tempat wisata atau sekedar refreshing. Nah, kalau biasanya masyarakat menghabiskan waktu liburannya di pantai, gunung, atau di mall, kali ini kita punya tempat rekomendasi tempat wisata yang anti mainstream, yaitu Tebet Eco Park yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Di mana di kawasan Tebet Eco Park ini ada berbagai macam fasilitas, khususnya untuk anak-anak yang menarik. Salah satunya ada di Children Playground di tempat kami melaporkan saat ini. Nah, memang ini adalah salah satu wahana, yaitu jungkat-jungkit yang bisa dimainkan oleh anak-anak bahkan juga dewasa. Kita akan mencoba dahulu bagaimana playground ini yang memang di Tebet Eco Park ini cukup mengasihkan, khususnya untuk anak-anak, karena memang di sini ada berbagai macam
wahana yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Nah, selain ini, selain joget-joget memang ada berbagai macam wahana lainnya seperti misalnya perosotan, kemudian panjat tebing, ayunan dan lain sebagainya pemirsa. Nah, kemudian juga selain untuk anak-anak, memang Tebet Eco Park ini juga sangat cocok untuk orang tua dikarenakan sambil menemani anaknya bermain, Anda selaku orang tua ini bisa sekalian healing dan juga refreshing di sini. Kemudian pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk masuk ke kawasan Tebet Eco Park ini tidak dikenakan biaya sepeser pun alias gratis. Anda hanya akan mendaftar terlebih dahulu di aplikasi Jaki, kemudian nanti akan mendapatkan barcode lalu tunjukkan di pintu masuk lalu Anda bisa masuk ke kawasan Tebet Eco Park ini. Dan pemirsa dapat kami sampaikan bahwa untuk masuk ke kawasan Tebet Eco Park ini ada sejumlah peraturan yang salah satunya yang paling penting adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Puncak B29 di Lumajang, Jawa Timur. Menariknya, selain menyuguhkan eksotisme negeri di atas awan, Anda juga bisa menikmati keindahan matahari terbit dengan gradasi jingga yang memesona. Megah alam Indonesia. Membentang luas bukit dan pegunungan dibalut dengan matahari terbit sungguh mempesona. Gradasi langit berwarna jingga dengan hamparan awan yang membentang membuat para wisatawan betah berlama-lama menghabiskan waktu. Ya, keindahan matahari terbit di Puncak B29 di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur ini merupakan satu dari ribuan spot terbaik matahari terbit di bumi pertiwi. Menariknya berada di atas ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, Puncak B29 dikelilingi hamparan kapas awan usai matahari mulai meninggi. Tak heran tempat ini dijuluki sebagai negeri di atas awan. Tanya itu, Puncak B29 juga menjadi surga bagi pengunjung yang hobi bersuah foto, karena hampir semua sudut menyuguhkan spot terbaik yang instagramable. Kita lihat view-nya, bisa lihat matahari terbit, terus sama banyak gunung-gunung di sini bisa kita lihat dari sini. Nggak pernah kita lihat sebelumnya. Iya betul. Ini baru pertama kali. Off-road pokoknya, mesti pegangan. Untuk bisa menikmati panorama Puncak B29, pengunjung hanya cukup merogoh kocek Rp10.000 per orang. Nah, bagi Anda yang hendak berlibur ke Lumajang, tempat ini bisa jadi pilihan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Menumbuhkan kreativitas dan kepedulian lingkungan, ratusan murid di SD Negeri Pondok Kacang Barat 03 menggelar festival seni budaya. Selain menampilkan beragam permainan dan tarian tradisional, menariknya ajang ini juga menampilkan kostum busana daur ulang guna menumbuhkan rasa cinta dan juga peduli lingkungan. Pentas seni dan budaya kembali digelar SD Negeri Pondok Kacang Barat 03 Tangerang Selatan, Banten. Acara yang digelar setiap tahunnya ini dilakukan guna mengasah kemampuan siswa tentang seni dan budaya sejak dini. Selain menampilkan berbagai macam tarian daerah, unjuk bakat siswa-siswi juga digelar, mulai dari bernyanyi, pantomim anak, hingga drama kolosal. Salah seorang siswi bernama Alika mengaku sangat senang festival seni budaya ini digelar selain untuk unjuk keterampilan dan bakat, juga menjadi ajang kreativitas antar kelas. Ini terbuat dari mie instan daur ulang. Ini saya dapat ini dari bekas-bekas mie instan dari kantin. Ini keren, bagus, inspiratif, itu kayak itu keren. Sesuai tema tahun ini, diharapkan ajang festival ini selain bisa menambah ilmu dan pengetahuan tentang nilai seni dan budaya, juga dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan sekitar. Memakai baju dari bahan-bahan bekas. Kecerdasan seni budaya memang berkaitan dengan skill critical thinking anak, karena dengan mengasah kreativitas sejak dini, anak nantinya akan lebih siap menghadapi segala tantangan di masa depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Peristiwa main hakim sendiri yang berujung tewasnya pemilik rental mobil di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi perhatian Menparekraf Sandiaga Uno. Sandiaga menekankan pentingnya tata kelola rental mobil yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata.
kasus pengeroyokan pengusaha rental mobil di Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendapat perhatian serius dari Menparekraf Sandiaga Uno. Dalam weekly brief with Sandi Uno di Gedung Sabta Pesona, Sandiaga mengecam aksi main hakim sendiri dilakukan oleh para pelaku. Sandi berharap kasus ini tidak terulang agar tidak berdampak terhadap sektor pariwisata karena rental mobil erat kaitannya dengan mobilitas para wisatawan. Jadi saya ingin mengajak semua pihak, bukan hanya pemerintah, masyarakat, tapi seluruh ekosistem pariwisata, karena rental ini juga adalah penyedia fasilitas transportasi untuk kegiatan wisata, untuk betul-betul mengedepankan etika dan kearifan yang kita miliki, kebijaksanaan yang bangsa kita sangat berbudaya. Mari kita kedepankan toleransi dan saling mengerti. Jangan kita main hakim sendiri. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 10 orang tersangka kasus main hakim sendiri berujung tewasnya pemilik rental mobil. Tim Liputan iNews melaporkan. Hidup di panti jompo bagi para lansia tidaklah mudah. Merasa dibuang dan tidak diperhatikan oleh keluarga dirasakan setiap hari oleh para penghuninya. Di tengah berbagai dinamika dan perjalanan hidup, para lansia tersebut tetap bersyukur dapat berkumpul dengan keluarga baru di panti. Pernah ada yang nengok. Osin tidak dapat menahan tangisnya saat menceritakan kisah hidupnya hingga akhirnya kini tinggal di panti sosial Tresna Werda Hidayatullah, Cianjur, Jawa Barat. Pulang ke Cianjur pasca tsunami Palu yang mengakibatkan suaminya meninggal, Osin berharap dapat berkumpul dengan keluarga besarnya. Namun apa daya, memasuki tahun keempat tinggal di panti sosial, Osin yang kini berusia 83 tahun tidak pernah sekalipun dikunjungi oleh keluarganya. Apa mau disampaikan? Sudah dibuang saya di panti. Sampai sekarang 4 tahun tidak pernah lebaran. Boleh tanya dengan ibu, dengan bapak. Tidak pernah ada yang nengok. Sudah dibuang saya di panti. Biar saya mati hidup juga di panti. Kini Osin menghabiskan hari-harinya bersama para penghuni panti lainnya. Berbagi cerita dan mengikuti berbagai kegiatan di panti menjadi rutinitas harian mereka. Kebanyakan yang kami terima ini jompo-jompo yang tidak punya sanak keluarga. Kalaupun anak sanak keluarganya mereka dengan keadaan sekarang ini ya, boro-boro untuk menafkahi ini untuk dirinya saja sendiri. Makanya mereka menitipkan di sini. Mendukung aktivitas dan kegiatan panti Tresna Werda Hidayatullah, MNC Peduli hadir memberikan bantuan ribuan masker dan ratusan underpad untuk para lansia. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.